Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzu bika min hali ahli nar lillahi ta'ala. Yang saya hormati admin daripada kajian bersanad pilihan, para jamaah majelis yang sempat hadir pada malam hari ini. Saya ingatkan diri saya pribadi dan semua yang mendengar untuk mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Untuk mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa pahala suatu perbuatan tergantung daripada niatnya. Maka hendaklah kita mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan dua kalimat syahadah. Jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu makna daripada dua kalimat syahadat tersendiri. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah ay wa Muhammadar Rasulullah. Jadi kalimat yang paling utama diucapkan ialah kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena dengan kalimat tersebut seorang kafir dihukumi sebagai seorang muslim dengan mengucapkan dua kalimat tersebut. Tentunya dengan keyakinannya di dalam hati. Insyaallah untuk pembahasan tentang masalah itu kita akan bahas di pembahasan terakhir. Yang akan kita bahas sekarang adalah dari segi makna dulu. Apa makna daripada dua kalimat syahadat tersebut? Adapun makna syahadatu an la ilaha illallah. Adapun makna syahadat yang pertama yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Atau tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Banyak orang menyembah kepada selain Allah sekarang. Ada orang sembah pohon, ada orang sembah matahari, ada orang kafir sembah patung dan lain-lain. Tapi yang berhak, yang hak untuk disembah, yang hak untuk kita beribadah kepadanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya menyembah? Apa maksudnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Imam Taqiyuddin As-Subki menafsirkan makna ibadah. Dan para ulama-ulama bahasa lainnya. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki mengatakan, al-ibadatu hiya aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Ibadah ialah puncak ketundukan diri dan puncak kerendahan diri. Itu makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana
makna ibadah ini juga yang orang-orang kafir Quraisy gunakan kepada sesembahan mereka daripada berhala-berhala. Jadi tidak benar dikatakan bahwa seperti yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi, bahwa dahulu orang-orang kafir musyrik itu mereka bertauhid, mereka mempercayai Allah yang menciptakan. Itu mereka mengatakan seperti itu hanya di lisan saja. Tapi sesungguhnya mereka mengagungkan, mempercayai, meletakkan puncak ketundukan diri mereka kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Jadi ibadah itu yaitu memberikan puncak ketundukan diri dan puncak kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengatakan ibadah kepada Allah. Maka tidak benar kalau dikatakan bahwa makna ibadah itu cuma sekedar minta tolong. Makna ibadah itu cuma sekedar memanggil atau memanggil orang yang sudah meninggal. Bukan sekedar ibadah itu ketika seseorang taat. Tapi ibadah lebih daripada hal yang telah disebutkan tersebut. Sebagian umat Islam ketika dalam keadaan tersempit, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad," memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dalam keadaan sempit. Bukan berarti mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memberikan puncak ketundukan diri mereka dan puncak kerendahan diri mereka kepada Nabi Muhammad ketika mereka memanggil ya Rasulullah. Mereka tidak melakukan hal tersebut. Maksud mereka apa? Mereka ketika memanggil nama Nabi Muhammad, mereka berharap kepada Allah supaya Allah memberikan jalan keluar kepada mereka, atau Allah mengabulkan hajat-hajat mereka dengan kemuliaannya, karena kemuliaannya Rasul, atau karena kemuliaannya para aulia. Jika misalnya sebagian orang mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana." Sebagian orang mengatakan, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan keagunganmu, dengan keagungan Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, balik maqasidana, sampaikanlah sampaikanlah hajat-hajat kami." Atau dalam terkadang kita mengatakan ya Syekh Abdul Qadir, atau ya Syekh Ahmad Ar-Rifai, atau kita mengatakan ya Habib Idrus. Nah, kalau di Sulawesi Tengah biasa seseorang ziarah ke makam Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, atau yang dikenal dengan guru tua. Ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan misalnya dia meminta bantuan, dia memanggil ya Habib Idrus, ya Syekh Abdul Qadir, ya Syekh Ahmad Ar-Rifai, ya Rasulullah. Mereka memanggil seperti itu bukan berarti mereka ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah bukan cuma sekedar memanggil dianggap ibadah kepada Allah. Adapun makna ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami meminta pertolongan, kata ulama, ma'nahu al-isti'anatul khassah, yaitu maknanya pertolongan dengan makna khusus, yaitu yang lebih utama kita minta tolongkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika kita minta tolong kepada Allah, dalam keyakinan kita
Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Jadi sama sekali ketika seseorang bertawasul, memanggil orang yang sudah meninggal dengan maksud meminta tolong, bukan berarti ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada di situ apa ya, tidak ada di situ, tidak termasuk di situ makna ibadah ya, tidak termasuk di situ makna ibadah. Jadi perlu diperhatikan hal tersebut. Kemudian ini yang pertama ya, ini yang pertama. Jadi bukan berarti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang bertawassul dengan Rasulullah, orang yang bertawassul dengan para aulia ya, karena tidak sama sekali masuk di definisi ibadah kepada Allah, ibadah ya, ketika mereka melakukan hal tersebut. Kemudian makna syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, ketika kita mengatakan syahadat yang kedua. Syahadat yang kedua yaitu kita bersaksi kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Kita mengakui hal tersebut, kemudian kita yakini. Bersamaan dengan keyakinan tersebut, hati kita ridho dengan hal tersebut. Kita mengetahui dan meyakini, maknanya bersamaan dengan keyakinan tersebut, hati kita ridho. Ya, karena keyakinan yang dimaksud yaitu dengan keridhaan hati. Mengetahui saja itu tidak cukup kalau dia tidak yakini dan ridho dengan hal tersebut. Ya. Orang-orang Yahudi dulu mengetahui Nabi Muhammad adalah nabi. Mereka mengetahui Rasulullah adalah nabi. Nabi Muhammad adalah nabi. Hal tersebut Allah Ta'ala telah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Allah Ta'ala berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya. Akan tetapi apa? Mereka tidak ridho, hatinya tidak menerima hal tersebut. Mereka tidak ridho Nabi Muhammad adalah nabi. Oleh karena itu mereka mendustakan Rasulullah dengan lisan mereka. Padahal dalam hati mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tentang Nabi Muhammad disebutkan di dalam Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada kabar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia dan jin. Ya. Jadi dakwah Nabi Muhammad berlaku untuk seluruh umat manusia dan jin. Allah Ta'ala berfirman, liyakuna lil alamina nadhira. Liyakuna lil alamina nadhira. Artinya bahwa Nabi Muhammad itu merupakan apa? Merupakan pemberi peringatan al-alamin. Yang dimaksud adalah al-ins wal jin, manusia dan jin. Tidak masuk di situ malaikah. Yang dimaksud ialah manusia dan jin. Kemudian kita meyakini, termasuk makna daripada syahadat yang kedua ini, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad shadiqun.
Ya, shadiqun, yaitu benar-benar telah menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita beriman dengan syariatnya. Jadi beliau Nabi Muhammad benar-benar shadiq, jujur, benar terhadap apa yang dia sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berkaitan dengan segala urusan yang terjadi di masa akan datang atau sesuatu yang terjadi di masa lalu yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apa? Makna daripada dua kalimat syahadat ini secara umum kita menafikan ketuhanan selain daripada Allah dan kita menisbatkannya, mengisbatkannya, menetapkannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penting kita mengetahui makna ibadah. Adapun ketika kita berbicara tentang tawasul, itu sudah kita jelaskan ya, bahwa hal tersebut bukan berarti ibadah kepada selain Allah. Dan itu telah dibuktikan secara dalil ya, bahwa para Nabi Muhammad mengajarkan para sahabat. Kemudian para sahabat melakukan hal tersebut ya. Melakukan hal tersebut. Kemudian yang perlu diketahui bahwa ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi dengan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita beriman kepada Allah harus dibarengi dengan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad, maka dia adalah kafir. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا Atadna lil kafirina sa'ira. Ini ayat sebagai dalil bahwa orang yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad maka dia bukan seorang mukmin. Jadi agar supaya dikatakan seorang mukmin apa? Harus beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Ini ayat sebagai dalil bahwa orang yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad maka dia bukan muslim. Dia bukan muslim. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Maka Allah sediakan bagi orang-orang kafir api neraka yang menyala-nyala. Artinya orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan seorang muslim. Jika dia mati dalam keadaan seperti itu, dia mati sebagai seorang kafir. Jadi ayat yang kita sebutkan tadi ini sebagai dalil bahwa orang yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad itu bukan muslim. Dan siapa yang ragu tentang hal tersebut,
maka dia juga. Siapa yang ragu atau menentang hal tersebut, maka dia juga apa? Bukan seorang muslim. Kalau ada orang yang tidak percaya Nabi Muhammad adalah nabi, maka dia bukan seorang muslim. Kemudian orang yang tidak menjadikan Islam sebagai agama, maka dia bukan seorang muslim. Ya, ulama sepakat tentang hal tersebut. Al-fuqaha Islamiyun sepakat bahwa orang yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad, maka dia bukan seorang muslim. Kemudian, dua kalimat syahadat ini merupakan apa? Merupakan syarat untuk seseorang dihukumi sebagai seorang muslim. Dua kalimat syahadat ini merupakan syarat sebagai seseorang dihukumi sebagai seorang muslim, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau dia menghadapi masalah, dia tidak bisa mengucapkan dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah, boleh dia menerjemahkannya ke dalam bahasa dia ketika dia masuk Islam. Jadi misalnya orang Indonesia, boleh dia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dia mengatakan, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Tapi yang terpenting, ketika dia mengucapkan selain daripada bahasa Arab, harus dijaga kalimat Allah. Harus benar makharijul hurufnya, kalimat Allah. Nah, kalau dia tidak mampu, boleh kalimat Allah itu diterjemahkan dengan bahasanya dia. Ya, diterjemahkan dengan bahasanya. Jadi, menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Tapi penyebutan Allah itu benar. Begitu juga kalimat Muhammad. Itu harus benar-benar penyebutannya. Kalau dia tidak bisa mengucapkan Allah dengan benar, boleh diterjemahkan dalam bahasanya. Misalnya kita kalau di Tuhan itu makna Allah, ya. Kalimat Tuhan itu makna Allah. Kalimat Tuhan itu dalam bahasa Arab mempunyai makna Allah. Jadi kalau misalnya ada orang tidak bisa mengucapkan Allah dengan benar, boleh diganti dengan bahasanya. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa mengucapkan Muhammad dengan ha, sebagian orang mengucapkan dengan Muhammad. Nah, ini tidak benar ini. Ya. Tapi Muhammad. Muhammad. Nah, itu harus dipelajari. Muhammad. Tempat keluarnya dari tengah tenggorokan. Muhammad. Nah, kalau misalnya ada orang tidak bisa mengucapkan Muhammad dengan benar, maka boleh dia ganti dengan Abul Qasim. Ya, boleh dia ganti dengan Abul Qasim. Jadi dia ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau misalnya dia tidak bisa, dia ucapkan tidak ada Tuhan selain, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Muhammad adalah Rasulullah. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa menggunakan bahasa Arab, boleh dia menggunakan bahasa Indonesia. Nah, gitu. Kemudian ketika seseorang mau masuk Islam, ya, hal yang pertama dilakukan apa?
suruh dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan sampai ditunda-tunda ya. Jangan sampai ditunda-tunda ketika seseorang ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan ditunda. Ya boleh hukumnya. Berarti kalau ada orang yang menunda-nunda, kalau ada orang masuk Islam, dia bilang sama kita, saya mau masuk Islam, dia bilang. Kemudian apa yang kita lakukan? Dia bilang nantilah. Jangan dibilang nantilah sholat Jumat atau apa. Kita langsung urus pada saat itu juga. Kita melatunkan bagi dia atau mengajarkan dia bagaimana mengucapkan 2 kalimat syahadah. Jadi nanti kalau misalnya mau dikasih mandi wajib, hukumnya wajib. Ya, ketika setelah dia masuk ke dalam agama Islam. Kemudian sebagian orang Wahabi itu membagi tauhid menjadi 3 macam. Sebagian orang Wahabi membagi tauhid menjadi 3 macam. Kemudian apa? Mereka mengambil keyakinan mereka ini dari siapa? Dari Ibnu Taimiyah yang membagi tauhid menjadi 3 macam. Dan ini dihukumi apa? Dihukumi dengan bid'ah. Bid'ah dolalah. Karena bertentangan dengan hadis mutawatir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Nabi bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa." Saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Seseorang dihukumi Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan dengan apa yang dibahas oleh orang-orang Wahabi. Bahwa kata mereka, seseorang supaya dihukumi dengan Islam harus meyakini 3 tauhid. Nah, menurut mereka, apa itu tauhid? Rububiyah, kata mereka uluhiyah, asma dan sifat. Kata mereka uluhiyah itu rububiyah itu beriman semua orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala, mereka beriman dengan tauhid rububiyah. Tapi mereka tidak beriman dengan uluhiyah katanya. Kata menurut mereka rububiyah yaitu ketika seseorang mempercayai bahwa Allah menciptakan segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan uluhiyah, kata mereka apa? Bahwa hanya menjadikan Allah, kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu uluhiyah. Adapun mereka mengatakan asma dan sifat, yaitu untuk menyerang atau menyalahkan orang-orang yang bertakwil. Untuk menyalahkan orang-orang yang bertakwil dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, jadi apa namanya? Ini pembagian tauhid menjadi 3 itu bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan hadis mutawatir. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua bahwa itu juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat bahwa Munkar dan Nakir menanyakan kepada setiap orang daripada umat Nabi Muhammad. Salah satu pertanyaannya apa? Man Rabbuka? Kalau seandainya Rabb dengan ilah mempunyai makna yang berbeda, tentu malaikat akan mengatakan man rabbuka wa man ilahuka. Tapi apa? Tidak seperti itu. Dan orang kafir Quraisy ketika perang berkecamuk, mereka mengatakan apa? Ulul Hubal. Dia bilang apa? Maha tinggi Hubal. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian Nabi Muhammad membalas pernyataan tersebut dengan sabda beliau, balillahu a'la wa ajal.
bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Kayak gitu. Jadi tidak benar apa yang dilakukan mereka itu merupakan bid'ah karena bertentangan dengan hadis apa? Hadis mutawatir. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan diketik. Adapun persoalan dua kalimat syahadat ini, ya, seseorang wajib mengucapkan dua kalimat syahadat ketika ingin masuk ke dalam agama Islam. Nah, setelah itu apakah wajib dia mengucapkan dua kalimat syahadat? Nah, dalam mazhab Syafi'i, wajib bagi dia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat setiap hari. Kapan itu? Ketika sholat. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak mewajibkan seseorang ketika pertama kali balik untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Al-ibadah artinya apa? Al-ibadah hiya aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Ibadah ialah puncak ketundukan diri dan puncak kerendahan diri. Jadi seseorang ya dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dia memberikan puncak ketundukan diri dia dan puncak kerendahan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma sekedar minta tolong dianggap ibadah. Sekedar tawasul dianggap ibadah. Bukan cuma sekedar taat dianggap ibadah. Karena ibadah menurut ahli bahasa apa? Aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Nah, para ulama loghat seperti Az-Zajjaj ketika mengatakan makna ibadah, kata beliau apa? Al-ibadatu hiya at-ta'atu ma'al khudu'. Ibadah yaitu ketika ketaatan dibarengi dengan puncak ketundukan diri. Ya. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti orang yang tawasul, tabarruk, mencari sebab beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang tawasul apa? Tawasul apa maknanya? Talabul wasilah. Meminta wasilah. Sedangkan pengertiannya secara agama, secara syariat, yaitu talabu manfaatin minallah au indifa'u madarratin bi dzikri ismi nabiyyin aw waliyyin ikraman lil mutawassali bihi. Tawasul ialah ketika seseorang meminta kepada Allah untuk diberi manfaat atau dijauhkan daripada mara bahaya. Bagaimana caranya? Dengan menyebut nama seorang nabi aw wali ikraman lil mutawassali bihi, karena mulianya nabi dan wali tersebut, ya. Karena mulianya nabi dan wali tersebut. Jadi dalam mazhab Syafi'i, saya lanjutkan tadi pembahasan.
Imam Syafi'i tidak mewajibkan seseorang ketika pertama kali balik itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi Imam Syafi'i mewajibkan seseorang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat setiap kali sholat. Karena itu merupakan rukun sholat. Sedangkan menurut Imam Malik mewajibkan apa? Seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika pertama kali balik. Ya, Imam Malik mengatakan wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika pertama kali balik, akan tetapi setiap sholat beliau tidak mewajibkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi ingat di sini ketika mereka mengatakan mewajibkan dan tidak mewajibkan, maksud mereka apa? Bukan dengan niat masuk ke dalam agama Islam seperti seorang kafir mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa ketika seseorang ingin masuk ke dalam agama Islam, disegerakan di sebagian tempat, wal iyadzubillah, apa yang mereka buat? Ya, di sebagian tempat mereka apa yang mereka buat? Mereka menunda-nunda. Ada orang datang kepada mereka mau masuk agama Islam, kata mereka kita buatkan seremonial, dibuatkan acara, wal iyadzubillah. Tidak boleh hukumnya. Kalau ada orang ingin masuk ke dalam agama Islam, langsung, ya, tidak boleh ditunda. Nah, kalau ada orang misalnya mau masuk ke dalam agama Islam, dia bilang sama kita, ya fulan, sekarang saya mau masuk agama Islam. Ya, dia bilang sekarang saya mau masuk agama Islam. Kemudian ada orang mengatakan kepadanya, tunggu dulu sebentar. Nah, berarti apa? Dia jatuh kepada kekufuran. Kenapa jatuh kepada kekufuran? Karena dia ridho terhadap kekufuran. Dia ridho kepada orang itu untuk tetap berada dalam keadaan kufur. Nah ini hati-hati. Karena di sebagian daerah, kadang disuruh kasih mandi dulu, baru disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal yang terpenting itu dia ucapkan 2 kalimat syahadat dulu. Ya, itu yang terpenting. Dia ucapkan dulu 2 kalimat syahadat. Jadi walaupun tidak menggunakan bahasa Arab, walaupun menggunakan bahasa Indonesia, yang penting pengucapan Allah itu benar. Tapi kalaupun setengah mati dia ucapkan kalimat susah, dia mengucapkan kalimat Allah, boleh diganti dengan bahasanya. Kalimat Allah dalam bahasanya apa? Adapun Muhammad, kalau dia tidak mampu melafazkan ha dari tengah tenggorokan makharijil huruf, boleh diganti dengan Abul Qasim. Diganti dengan Abul Qasim. Jadi saya bersaksi bahwa Abul Qasim adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup majelis kita pada malam hari ini. Insya Allah apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua ya. Insya Allah Ta'ala. Jadi pada akhirnya kita katakan bahwa orang yang tidak beriman kepada Rasulullah bukan Muslim. Ya, bukan Muslim, kafir. Walaupun dia beriman kepada Allah, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, dia adalah seorang yang kafir, bukan Muslim. Dan orang yang ragu tentang keadaan dia kafir, ada orang lain dia ragu tentang bahwa dia ini kafir, dia juga kafir. Jadi hati-hati. Kalau tidak ada, kita tutup majelis ya dengan tahlil kemudian selawat kepada Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.